Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Biarkan saja, Ara. Aku tidak terganggu. Sergah Rendra ketika Ara ingin meraih tubuh Zora yang berada di pangkuannya. Ara pun duduk tidak jauh dari Rendra, memperhatikan lelaki itu yang sedang mengusap punggung Zora. Makin lama, Zora terlelap dalam dekapan Rendra. Apa mantan suamimu sering menemui Zora? Tanya Rendra, penasaran. Menurut Bayu, Ara sosok perempuan pengkhianat, bekerja sebagai kupu-kupu malam. Tetapi, Rendra menemukan fakta lain. Otiza mengatakan Ara mempunyai utang pada Sang Germo. Dia terpaksa melakukan hal tersebut. Dan, kenyataan lain yang Rendra lihat. Ara sosok perempuan pekerja keras. Mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan berjualan makanan. Tidak pernah. Bahkan saat Zora sakit, dia tidak mau membiayai rumah sakit. Sehingga saya harus menerima bantuan seseorang yang ternyata menjebak saya. Ungkap Ara, buru-buru mengalihkan pandangannya dari tatapan lekat Rendra. Saat melihat Zora tidur seperti itu, saya kadang menyesal telah melahirkannya di dunia. Mempunyai ayah kandung yang tidak bertanggung jawab. Saya pernah menyesal mengapa dulu ngotot ingin hamil, sementara mantan suami tidak menginginkan kehadiran anak. Rendra melihat kilat kesedihan, kemarahan, dan tidak berdaya di sorot mata Ara. Yang kemudian berubah kilat kebahagiaan saat menceritakan Zora hal terindah. Kalau tidak ada Zora, mungkin saya gantung diri. Ara tertawa sumbang. Terlalu bucin dan bodoh sehingga diperdaya dan dimanfaatkan mantan suami. Membiayai kuliah dan kebutuhan hidup saat dia menganggur. Semua dibalas dengan perselingkuhan dan fitnah dari ibu dan adiknya. Itu masa lalu, Ara. Maaf membuatmu sedih. Kata Rendra. Dia ingin sekali memeluk Ara, memberikan perlindungan. Maaf, waktu itu aku tidak mempercayai ucapanmu. Ara memandang Rendra, ingatan malam itu melintas. Membuat dirinya rikuh. Oh, ya, aku mengirim form pendaftaran perlombaan lewat pesan. Rendra mengalihkan pembicaraan, menghilangkan kecanggungan. Saya? Jangan bilang ini itu sebelum mencobanya. Sela Rendra. Setidaknya, lakukan demi Zora. Zora menggeliat sebentar. Rendra membelai rambut ikal batita dalam pangkuannya. Aroma wangi bedak bayi dan minyak telon menelisik hidungnya. Rendra berdiri, berjalan memasuki kamar Ara. Merebahkan malaikat kecil di pembaringan. Ara yang mengikuti di belakang, berhenti di ambang pintu. Bayu bahkan tidak pernah memperlakukan Zora penuh kelembutan. Bagaimana kondisi hidung Pak Rendra? Ara tersenyum kikuk. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Ara. Jawab Rendra, suaranya sangat pelan. Saya pikir terjadi sesuatu karena seminggu lebih. Oh, tidak. Ara cepat menyadari kekonyolan. Dia lantas meninggalkan kamar. Rendra juga keluar kamar. Aku pergi ke Amerika karena urusan pekerjaan. Pak Rendra sudah makan. Ara mengabaikan ucapan Rendra. Aku sudah ada janji makan malam dengan kolega. Aku kesini karena pulpen. Oh, karena pulpen? Mendadak Ara tidak suka pulpen milik Rendra. Pulpen itu dari ibuku. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Iya. Lain kali jangan bicara formal. Aku, kamu, dan panggil Rendra saja. Pinta Rendra. Iya. Rendra tersenyum simpul, ternyata Ara mengkhawatirkan dirinya. Kalau menghilang lagi, apakah Ara akan resah gelisah? Lastri turun dari taksi yang mengantar ke rumah yang diakui milik Danu. Dia memandangi rumah berpagar besi yang kelihatan ada aktivitas. Ada lelaki yang membawa paralon dan pekerja lain. Ada renovasi seperti yang dikatakan Danu. Lihatin apa, Bu? Perempuan bernama Sri menegur Lastri. Itu rumah siapa? Ya. Bagus banget. Lastri pura-pura bertanya.
Itu rumah milik Pak Danu Bekti. Oh, kamu kerja di rumah itu? Aku Art di rumah sebelah. Mari. Senyum mereka terbit di bibir Lastri. Dia lega, Danu tidak berbohong. Bunyi klakson membuat Lastri terkejut. Dia membalikkan badan. Seunit mobil sedan hitam berhenti. Ibu, kok ke rumahku? Kepala Danu keluar dari kaca mobil yang terbuka. Anu itu ingin bertemu dengan orang tuamu. Lastri beralasan. Orang tuaku sebenarnya tidak menyetujui pernikahan dengan Dewi. Makanya tidak datang. Ucap Danu. Loh, kok bisa? Bukannya waktu bertemu pertama kali, orang tuamu setuju? Lastri tidak mengerti. Sudahlah, Bu, ayo masuk. Danu mau ngajak makan. Pinta Dewi. Lastri buru-buru masuk ke bagian kursi belakang mobil. Sebenarnya masih curiga kenapa orang tua Danu tidak setuju. Namun, Lastri menepis semua itu. Danu memandang mertuanya dari kaca spion bagian tengah. Senyum tipis terulas. Untung saja dia mengetahui rencana Lastri. Untung saja rumah Janendra memang ada perbaikan karena yang Danu dengar, rumah tersebut akan dijual. Dia membayar Sri supaya mengatakan itu rumahnya. Setidaknya Danu masih aman. Rendra mengamati mobil yang masuk pekarangan rumahnya melalui kaca jendela di ruang keluarga. Dia sengaja mengundang Giselle dan Bayu makan siang. Juga Handoko. Kedua telapak tangannya mengepal saat melihat sosok Bayu keluar mobil. Rendra ingin sekali memukul wajah klimis Bayu. Setelah berhasil mendapatkan pekerjaan dan posisi yang bagus, tega membuang arah. Menggait sepupunya yang bodoh. Rendra juga muak dengan ibu dan adiknya Bayu. Ingin menyiksa mereka secara perlahan. Wah, Ren, ada angin apa mengundang kami makan siang? Giselle mencium kedua pipi Rendra. Sudah lama kita tidak makan bersama. Tukas Rendra. Bagaimana kabarmu, B? Sehat. Bayu memandang Rendra yang mempunyai wajah setenang air. Yang tidak bisa ditebak. Mereka berempat duduk di kursi meja makan. Mulai menyantap hidangan yang tersaji. Kenapa kalian belum berangkat bulan madu? Tanya Rendra. Tidak diizinkan dokter karena usia kandunganku yang masih rentan. Giselle meraih segelas air putih. Aku harap Bayu tidak melupakan anaknya dari mantan istri. Sebagai lelaki sejati harus bertanggung jawab. Aku paling tidak suka dengan lelaki yang menelantarkan anaknya. Kata Rendra. Rendra, kan sudah Bayu bilang mantan istrinya selingkuh. Dan anaknya bukan anaknya. Tampik Giselle. Iya, Rendra. Kenapa membahas yang sudah-sudah? Handoko menimpali. Lakukan tes DNA, biar aku percaya. Niko. Panggil Rendra. Niko yang berada di seberang ruangan menghampiri sang tuan. Ambil sampel dari rambut Bayu. Juga anaknya. Perintah Rendra. Bawa ke lab. Baik, Pak. Niko mencabut rambut Bayu. Dia permisi dulu sebelum mengambil beberapa helai rambut Bayu. Bayu tidak mampu berbuat apa-apa. Yang jelas, dirinya akan celaka jika kebohongannya terbongkar. Aku kecewa padamu, Rendra. Giselle melempar serbet ke meja. Aku juga kecewa padamu karena bucin pada lelaki seperti Bayu. Buktikan kalau suamimu lelaki yang bertanggung jawab. Rendra menancapkan pisau di tengah daging steak. Kami pulang. Giselle menarik lengan Bayu. Sebaiknya paman mengawasi Bayu demi keselamatan Giselle. Dia bekerja. Bukan tentang pekerjaan, tetapi masalah moral. Tidak ada namanya mantan anak. Tegas Rendra. Rendra melempar serbet ke meja. Tes DNA hanya untuk menggertak Bayu. Rendra ingin melihat apa yang dilakukan suaminya Giselle. Niko, antar aku ke rumah Janendra. Iya, Pak. Satu kotak hadiah telah disiapkan Rendra untuk Ara. Akan tetapi, saat sampai di kediaman Janendra,
Ara dan putrinya tidak ada. Rendra harus mengecek kamar Ara. Dia bernapas lega karena pakaian masih tertata rapi di lemari. Di dapur, bekas piring kotor masih ada di meja. Rendra memutuskan menunggu Ara. 30 menit kemudian, Rendra mendengar suara mesin mobil. Dia segera berdiri, melihat dari balik kaca jendela. Tampak seunit taksi berhenti di halaman rumah. Ara yang menggendong putrinya di bagian depan turun dari kendaraan tersebut. Sopir taksi membantu Ara mengeluarkan kantong plastik belanjaan dari bagasi. Jumlahnya ada 5 kantong plastik. Rendra pun keluar rumah ketika taksi sudah pergi. Membantu Ara yang kerepotan. Masuk. Biar aku membawa kantong-kantong plastik itu. Perintah Rendra. Pak Rendra, sudah lama menung. Cepatlah masuk, kasihan Zora. Rendra melangkah masuk sembari membawa kantong belanjaan. Ara berjalan cepat masuk ke rumah, merebahkan tubuh Zora di kasur. Putrinya terlelap waktu perjalanan pulang. Dia lantas menemui Rendra di ruang tengah. Muka lelaki itu tampak gusar. Di mana, Danu? Sudah aku bilang suruh Danu mengantarmu, Ara. Rendra membayangkan Ara mendorong troli yang penuh sayur dan buah-buahan sambil menggendong Ara. Kemudian mendorong troli ke teras supermarket menunggu taksi. Oh, Danu ke bengkel, Pak. Katanya ada kerusakan. Jelas Ara. Niko, cari Danu. Perintah Rendra. Kalau dia berbohong, gantung saja dia. Ara terperangah melihat sisi lain Rendra saat marah. Seperti beruang yang menyeringai tajam. Pak, saya sudah terbiasa melakukan pekerjaan berat. Ujar Ara. Aku tahu itu. Sungut Rendra. Aku khawatir pada Zora. Bukan kamu. Kedua mata Ara mengerjap 2 kali. Tentu saja Rendra tidak mengkhawatirkan dirinya. Rendra menaruh kotak hitam berpita merah di meja. Untukmu. Saya, Pak. Ara menunjuk dadanya sendiri. Memang siapa lagi yang ada di ruangan ini? Rendra mengembuskan napas. Ara bersimpuh di depan meja, membuka kotak hitam tersebut. Wajahnya terangkat menatap Rendra yang masih gusar. Kesabaran lelaki itu ternyata setipis tisu. Ini laptop dan apa? Tanya Ara agak takut karena Rendra moodnya sedang jelek. Pen tablet supaya kamu bisa menyimpan hasil desain langsung ke laptop. Tidak perlu buku sketsa. Jelas Rendra. Ini harganya mahal, Pak. Saya? Aku tahu, ya Tuhan. Lirih Rendra. Kalau dikasih hadiah jangan protes. Mengerti? Sudah aku bilang jangan panggil aku, Pak, dan jangan menggunakan kata saya. Rendra berjalan ke arah kamarnya. Pak Rendra, apa lagi? Rendra membalikkan badannya. Saya aku tidak tahu cara menggunakannya. Ara meringis lucu. Nanti saja, aku mau tidur. Sahut Rendra meneruskan langkah kakinya. Ara memandangi sosok Rendra yang hilang di balik pintu kamar. Kemudian beralih pada laptop dan pen tablet. Terima kasih, Ren. Ucapnya pelan. Bab 16, Zamrud Khatulistiwa. Rendra mengajari Ara bagaimana menggunakan pen tablet, mouse, dan laptop. Mereka berdua duduk bersebelahan di kursi dekat jendela yang menghadap taman belakang. Mudah kan? Rendra menoleh ke samping, memperhatikan Ara yang mengangguk-anggukan kepala. Iya, sudah mengerti. Sahut Ara yang takjub sendiri dengan peralatan elektronik tersebut. Rendra melarikan pandangannya keluar jendela. Gerimis yang turun membasahi rumput dan tanaman di pot-pot coklat. Mau kopi, Ren? Pertanyaan sekaligus panggilan yang keluar dari bibir Ara membuat Rendra tersenyum tipis. Sekalian gorengan kalau ada. Ara terdiam sejenak. Bakwan sayur kalau mau. Tawarnya sambil beranjak dari kursi.
Tidak, aku tidak ingin merepotkanmu. Kopi saja. Membuat bakwan sayur membutuhkan waktu, Rendra tidak ingin membuat Ara kelelahan. Dia mengamati Ara yang berdiri di dapur. Makin lama, Ara bagai magnet. Membuat Rendra ingin terus berada di dekat perempuan itu. Pak Rendra. Niko sudah berdiri di pintu teras dekat meja. Rendra mengajak Niko bicara di teras belakang, supaya tidak terdengar oleh Ara. Saya sudah menemukan Danu, dia berada di rumah istri yang baru dinikahi. Istri Danu namanya Dewi, adik kandung Pak Bayu. Jelas Niko. Mobilnya digunakan untuk mengantar jalan-jalan istri dan mertuanya. Mobil tidak ada kerusakan. Rendra memandang gerimis yang pekat. Langit di atas berwarna abu-abu tua. Pak Rendra ingin saya menyeret Danu. Biarkan saja dulu. Biarkan dia bersenang-senang. Jawab Rendra. Biarkan dia menyenangkan istri dan mertuanya. Setelah itu, aku akan memberikan pelajaran bagi mereka bertiga. Kalian sedang bicara apa? Tegur Ara. Niko segera berjalan meninggalkan teras. Apa kamu tahu, Danu suaminya Dewi? Mantan adik iparmu? Ya, aku tahu. Lagi pula tidak penting. Danu selama ini mengaku orang kaya pada Dewi. Dia menggunakan mobil dan pernah meminjam rumah Janendra. Terang Ara. Janendra sangat baik. Rendra menghela napas, dia teringat adiknya yang tidak pernah neko-neko. Janendra seperti malaikat bagiku. Tukas Ara. Ada sedikit kecemburuan terpatik di hati Rendra. Janendra malaikat, sedangkan dirinya iblis yang tergoda keindahan tubuh Ara. Mana kopinya? Oh, ada di meja. Rendra masuk diikuti oleh Ara. Secangkir kopi yang mengeluarkan uap sudah berada di tangan Rendra. Dia duduk di kursi meja makan. Apa kamu kesulitan mengenai lomba? Kesulitanku hanya tidak percaya diri. Beberapa peserta sudah mengirimkan skets. Yang diposting di IG, dari profilnya saja ada yang lulusan Italia. Ara mengesah. Itu manusiawi. Asal jangan berhenti berusaha. Tidak boleh menyerah sebelum bertanding. Kata Rendra, lalu menyeruput kopi. Natap punggung Rendra. Dalam hati, dia akan melakukan yang terbaik. Mbak Ara. Danu tercekat ketika melihat sosok Rendra. Oh, ada Pak Rendra. Rendra memutar tubuhnya. Dari bengkel? Rusak bagian apa? Mana nota dari bengkel? Aku akan mengganti biaya perbaikan. Karburatornya, Pak. Danu sangat panik. Saya lupa tidak meminta nota. Tidak apa-apa. Habis berapa biaya perbaikan? Rendra berdiri, dia bersedekap. 500.000. Danu tidak berani menatap Rendra. Rendra meraih tas dompet, mengeluarkan satu lembar uang 100.000. Aku tidak membawa uang cash. Ambil ini dulu. Danu mengambil uang, kemudian bergegas keluar rumah. Rendra tersenyum tipis. Lalu, dia memandang Ara yang muncul dari kamar, menggendong Zora. Rendra seolah melihat dua bidadari. Sementara itu, di apartemen milik Gisel. Perempuan yang sedang hamil muda itu melempar gelas ke arah Bayu. Makanya jangan berbohong yang berlebihan, B. Bagaimana kalau Rendra menemukan mantan istrimu yang kumuh itu? Bayu hanya mampu menahan diri. Sikap Gisel membuatnya muak. Ya, Tuhan. Rendra akan membencimu jika kamu ketahuan bohong. Bisa jadi kamu dipecat. Ucap Gisel. Kamu tahu si kumuh tinggal di mana? Aku tidak tahu. Karena Bayu hanya bertemu di persidangan cerai. Setelah resmi bercerai tidak ada komunikasi dengan Ara. Ara sedang membaca sejarah Majapahit untuk kepentingan desain saat ponselnya bergetar. Kepala perempuan itu menjulur ke samping. Dari Bayu. Aku ingin bertemu Zora. Kalian sekarang tinggal di mana? Senyum sinis terulas di bibir Ara. Mungkin kepala Bayu terbentur ubin. Kalau ingin bertemu Zora,
30 menit lagi di taman dekat perumahan Venesia. Ara tidak mungkin memberitahu alamat rumah Janendra. Aku tidak bisa, balas Bayu. Terserah. Aku bisanya hari ini. Baiklah, Ara. Sebenarnya ada tujuan apa Bayu mendadak ingin bertemu Zora? Waktu Zora sakit, Bayu bahkan tidak peduli. Ara menutup laptop. Dia meraih tubuh Zora yang berada di box khusus untuk bermain. Dengan menggunakan taksi online, dia menuju taman. Sesampainya di taman, Ara menunggu di dekat tempat bermain anak-anak yang berada di tengah taman. 1 jam berlalu, Bayu tidak menampakkan batang hidungnya. Zora sudah bermainnya. Ayo pulang. Ara berjongkok di depan Zora. Maaf, aku terlambat. Napas Bayu terengah-engah. Halo, kesayangan ayah. Ara memutar kedua bola matanya. Bayu sangat berlebihan. Kesayangan. Aku hanya punya waktu 10 menit. Kata Ara. Sam. Bayu menghentikan ucapannya. Dia baru menyadari penampilan Ara yang berbeda. Mantan istrinya mengenakan kemeja biru muda yang dimasukkan ke celana kulot panjang warna coklat. Ara menggunakan sepatu datar hitam. Rapi dan cantik. Katakan, ada apa sebenarnya? Mendadak kamu berubah sikap pada Zora? Aku merasa bersalah, Ara. Ini uang bulanan untuk kalian. Jawab Bayu. Berbohong. Ara menerima amplop coklat yang diulurkan Bayu. Tidak ada maksud terselubung, kan? Ara, maafkan aku. Aku sadar, aku salah. Bayu menggendong Zora, tapi gadis mungil itu menjerit dan menolak. Ini ayah, Zo. Dari usia 8 bulan, dia tidak bertemu denganmu. Wajar, Zora menolak. Ara meraih Zora dari dekapan Bayu. Bayangkan, hampir 7 bulan lamanya kamu menelantarkan Zora. Bayu menahan diri supaya bisa terus berpura-pura. Ara, ada seseorang yang ingin berbuat jahat padaku dengan memanfaatkan Zora. Jika ada laki-laki yang menemuimu dan meminta sampel rambut atau sikat gigi Zora, jangan diberikan. Kata Bayu. Aku tidak mengerti. Karirku akan hancur, Ara. Oh, jadi itu alasanmu ingin bertemu Zora? Lagi-lagi demi karir. Simpan uangmu. Ara meletakkan amplop di dada Bayu, lalu melepaskan. Sehingga amplop itu terjatuh. Sombong kamu. Memang apa pekerjaanmu sekarang? Pemuas laki-laki di atas ranjang. Ara ingin sekali memukul Bayu. Tetapi dia teringat Zora. Dia tidak ingin putri kecilnya melihat atau mendengar kata-kata dan perbuatan kasar. Ara memilih berlalu dari taman. Sial! Teriak Bayu. Setiap akhir pekan Rendra akan mengunjungi Ara. Rutinitas baru yang dilakukan Rendra. Walaupun sebenarnya dia ingin bertemu setiap hari. Hari Sabtu pagi yang cerah, Rendra mengemudikan mobilnya sendiri menuju kediaman Janendra. Di jok belakang mobil ada 3 boneka untuk Zora. Juga mainan yang bisa melatih motorik anak. Rendra memarkirkan mobilnya di halaman depan. Dia menurunkan semua mainan untuk Zora, kemudian berjalan melintasi samping rumah. Sepertinya dia terlalu pagi. Dari kaca jendela Ara terlihat sibuk di dapur. Perempuan itu mengenakan piyama yang agak kebesaran. Selamat pagi. Rendra menyapa. Pagi, Ren. Balas Ara tanpa menoleh. Di meja makan tampak kotak-kotak berisi salad sayur yang sudah dikemas. Rendra menebak Ara bangun jam 2 pagi untuk mengerjakan pesanan. Kopi, teh. Kau sudah sarapan? Tanya Ara yang sedang mencuci perkakas di wastafel. Oh, sial. Gelungan rambut Ara lepas. Dia menoleh ke kanan kiri mencari karet rambut. Sini aku bantu. Rendra meraih karet hitam di meja lain, di atas laptop. Aku bisa sendiri. Tolak Ara, namun Rendra sudah berdiri di belakangnya. Rendra memegang rambut panjang Ara. Dia mengepang rambut dengan hati-hati. Sementara Ara bergeming.
Dunia seakan berhenti. Sudah. Rendra mundur 2 langkah. Terima kasih. Ara menjadi gugup hanya karena rambutnya disentuh Rendra. Setelah selesai mencuci, Ara membuat teh dan roti panggang untuk Rendra. Karena Zora belum bangun, Ara duduk menemani Rendra. Sekalian mengistirahatkan tubuh. Mereka duduk di kursi yang menghadap jendela. Seperti biasanya. Sibuk sekali pagimu. Komentar Rendra. Aku menyukainya. Ara menukas. Entah apa yang mendorong dirinya, dia menceritakan mengenai pertemuan dengan Bayu 2 hari yang lalu pada Rendra. Oh, jadi dia ketakutan. Gumam Rendra. Apa maksudmu? Ara, sebenarnya aku mengenal suamimu. Janendra pun mengenalnya karena Bayu suami Gisel, sepupuku. Perempuan yang berselingkuh dengan Bayu. Jelas Rendra. Orang yang dimaksud Bayu adalah aku. Ara memiringkan kepalanya. Seingatnya Gisel adalah putri direktur perusahaan Ardawangsa. Itu yang pernah dikatakan Bayu. Kenapa bisa terlewat? Dia mengetahui nama belakang Janendra di Nisan. Seharusnya dia sadar bahwa lelaki yang di sebelahnya adalah... Kamu pemilik perusahaan. Orang tuaku, aku hanya meneruskan usaha mereka. Kenapa? Tidak apa-apa. Ara menggaruk kepalanya. Tapi kamu kok bisa tahu aku mantan istrinya Bayu? Apa dia memperlihatkan fotoku? Dengan Janendra, Ara menceritakan identitas asli Bayu dan keluarganya. Tetapi, dengan Rendra, dia tidak menyebutkan nama Bayu. Kamu pernah datang ke kantor mencari suamimu? Ah, iya, kamu lelaki bertopi dan bermasker karena sedang flu. Potong Ara. Pantesan kaya. Lalu, dia berdeham. Mendadak dia antusias sekali mengingat pertemuan pertama. Pantesan apa? Rendra menoleh ke samping, menatap Ara. Oh, Zora bangun. Ara bergegas masuk ke kamar. Rendra tersenyum sendiri. Dia lantas membuka IG, Ara baru beberapa hari mempunyai akun media sosial tersebut demi mengikuti SK. Kau sudah memposting sketsa? Tanya Rendra pada Ara yang keluar kamar bersama Zora. Sudah, cek saja. Ara Nina. Desain milik Ara menggambarkan kalung batu zamrud khatulistiwa yang berwarna hijau. Rendra tersenyum penuh arti saat membaca kalimat terakhir yang disematkan. Terima kasih dukungannya, Tuan R. Siapa Tuan R, Ara? Goda Rendra. Ara yang mendudukan Zora di kursi khusus bayi, pura-pura tidak mendengar. Sial, semalam dia lupa mengedit caption bagian bawah. Bab 17, Rasa. Itu inisial namamu, Ren? Jelas Ara tanpa berani melihat wajah Rendra. Perempuan itu sibuk menyiapkan sarapan untuk Zora. Pura-pura sangat sibuk. Kenapa tidak tulis nama lengkap saja? Aku tidak keberatan. Kata Rendra. Aku tidak percaya diri saja. Iya, semacam itu. Ara sulit menjelaskan, lalu dia mengalihkan pembicaraan. Kamu mau lontong sayur? Kamu masak sendiri? Rendra pindah duduk ke kursi meja makan. Dia memperhatikan Zora yang sedang menggigit wortel rebus. Ya, aku masak sendiri. Jawab Ara, dia menyajikan semangkuk lontong sayur untuk Rendra. Ara tidak tahu sarapan kesukaan sang CEO yang pasti jauh berbeda dengan sarapan orang biasa. Rendra sebenarnya tidak suka makanan yang bersantan. Demi tidak membuat Ara sedih, Rendra menyendok perlahan lontong sayur ke mulut. Masakan Ara tidak pernah gagal, selalu terasa menakjubkan di lidah Rendra. Pagi itu, Rendra melihat kesibukan Ara. Seusai urusan sarapan, Ara memandikan Zora. Helai-helai rambut panjang Ara, ada yang keluar dari kepangan rambut yang longgar. Zora yang sudah wangi bedak bayi didudukkan di matras bermain bayi yang ada pagarnya, sehingga Zora lebih aman. Matras bermain itu dibelikan oleh Janendra. Sekitar 10 menit Ara menghilang dari pandangan Rendra.
Yang muncul lagi sudah berganti pakaian, mengenakan kemeja merah muda lengan pendek dan celana jeans. Rambutnya dikucir rapi. Mau nganter pesanan? Iya. Jawab Ara singkat yang sedang memasukkan kemasan salad ke kotak kardus besar. Aku antar. Ucap Rendra. Aku sudah mengirim pesan ke Danu. Ara mengambil ponsel, dia sudah memberitahu Danu lewat pesan 3 jam yang lalu. Ternyata belum ada balasan. Katakan pada Danu, tidak jadi diantar. Rendra tahu kalau Danu tidak merespons pesan Ara, karena Ara terlihat memanyunkan bibirnya. Ara membiarkan Rendra mengangkat kardus besar dari meja. Sedangkan dirinya mengangkat Zora dari dalam matras bermain. Mengunci pintu, kemudian berjalan cepat ke mobil. Siapa yang menyuruh duduk di belakang? Pindah! Hardik Rendra, tangan kirinya menepuk jok kursi di sebelah kemudi. Ara duduk di sebelah Rendra. Menutup pintu mobil perlahan. Karena memangku Zora, dia kesulitan memasang sabuk pengaman. Rendra yang menyadari kesulitan Ara, mencondongkan tubuhnya untuk membantu. Ara menahan napas dan memalingkan wajahnya kala wajah Rendra cukup dekat. Pa? Zora menepuk pundak Rendra. Apa, Zora? Rendra makin mencondongkan tubuhnya. Dia mencium pipi tembam Zora. Kamu mau jalan-jalan? Zora mengeluarkan kata-kata bahasa planet dengan riang. Baiklah, tapi jangan sekarang. Mamamu capek. Kata Rendra mulai menjalankan mobil. Zora memanggilku Bunda. Koreksi Ara. Dan aku ingin Zora memanggil Dedi. Bunda dan Dedi atau Bunda dan Papa. Sepertinya Zora lebih suka Papa. Ucap Rendra, membuat kedua pipi Ara merona. Selebihnya Ara terdiam. Suasana akan canggung jika membicarakan masalah panggilan untuk Rendra. Mobil Rendra berhenti di depan rumah bergaya joglo modern. Ara tanpa permisi memindahkan bobot tubuh Zora ke pangkuan Rendra. Ara bergegas turun dari mobil. Mengambil kotak kardus berisi kemasan salad sayur berjumlah 35 dari dalam bagasi. Selamat pagi, Mbak Ara. Selamat pagi, Bu Hanum. Balas Ara. Siang ini ada arisan, supaya lebih praktis aku memesan salad. Tentunya lebih sehat. Kata Bu Hanum. Mereka berdua suami dan putrimu? Ara menoleh ke belakang. Wajah Zora dan Rendra terlihat dari jendela mobil yang terbuka. Mereka berdua melambaikan tangannya. Suaminya ganteng, putrinya cantik. Puji Bu Hanum. Iya, Bu. Ara menaruh kardus coklat besar di meja. Duh, kenapa mengucapkan kayak iya? Suami yang mendukung istri, walaupun sudah berkecukupan. Mengizinkan kamu berdagang. Bu Hanum berkata demikian karena mobil yang digunakan Rendra. Setelah menerima pembayaran, Ara bergegas masuk ke mobil. Sudah selesai? Mau kemana lagi? Tanya Rendra. Pulang. Sahut Ara, memakai sabuk pengaman terlebih dahulu. Pikirannya kacau. Bagaimana kalau Rendra tahu, secara tidak langsung dia mengakui sebagai istrinya Rendra? Bayu menggedor pintu rumah ibunya. Suara umpatan kasar terdengar dari dalam bersamaan dengan langkah kaki. Bayu, ada bel pintu. Omel Lastri. Dewi mana? Tanya Bayu berjalan masuk ke dalam rumah. Masih tidur. Danu juga masih tidur. Kedua kaki Bayu mengarah ke kamar Dewi. Dewi, bangun. Dia mengetuk kamar. Bangun. Lastri hanya memperhatikan tingkah putra sulungnya. Dewi keluar kamar sembari mengucek mata. Mas Bayu, apaan sih? Pagi-pagi kayak kesambet setan. Kamu tahu di mana Ara tinggal? Bayu bertanya, karena dia gagal mengikuti Ara disebabkan terhalang truk yang putar arah. Di rumah bordil Madam Otisa. Dia kan jadi pelacur. Sahut Dewi, santai.
Pantas saja penampilan Ara lebih berkelas. Rapi dan tercium aroma parfum yang lembut. Bayu jadi mengerti. Aku belum cerita, ya? Kalau aku menjual Mbak Ara? Dewi balik bertanya. Sepertinya belum. Bayu mencoba mengingat. Sementara Danu yang berada di kamar mendengar ucapan Bayu. Lelaki yang hanya mengenakan celana boxer itu hendak turun dari tempat tidur bertepatan dengan ponselnya yang berdering. Setelah menerima panggilan telepon, dia akan memberitahu Bayu, Dewi, dan Lastri. Namun tidak jadi. Aku akan mencarinya ke sana. Bayu bergegas keluar rumah. Kendaraan roda 4 yang dikemudikan Bayu meluncur dengan kecepatan tinggi. Bayu akan memaksa Ara supaya perempuan itu tutup mulut. Aku ingin bertemu Madam Otiza, kata Bayu pada Sarah. Aku Bayu. Selamat pagi, Pak. Silakan duduk dulu. Sambut Sarah sopan. Dia meninggalkan Bayu yang tidak lama berselang kembali bersama Otiza. Ada yang bisa saya bantu, Pak Bayu? Tanya Otiza. Aku ingin bicara dengan Aranina. Ara yang cantik sudah tidak di sini. Dia ditebus lelaki kaya dan berkuasa. Jelas Otiza. Siapa lelaki itu? Bayu penasaran. Maaf, saya tidak bisa memberitahumu, Pak. Silakan pergi. Otiza mengulas senyum. Sarah, antar Pak Bayu. Lalu, Otiza meninggalkan ruang tamu. Bayu menarik napas berat. Dia mengikuti langkah Sarah. Perempuan itu cukup seksi dengan 2 bukit yang besar. Boleh aku tahu nomor ponselmu, Nona Sarah? Tanya Bayu saat mencapai teras rumah. Untuk apa, Pak Bayu? Bermain. Seri tertawa. Dia tidak menyukai Bayu, walaupun lumayan tampan. Sarah juga tahu maksud terselubung Bayu. Dan Sarah tidak mungkin mengkhianati Otiza dan Rendra. Nyawa akan lenyap jika dia berani membocorkan rahasia. Saya tidak suka bermain, Pak. Selamat pagi. Sarah berjalan masuk. Dasar perempuan sok jual mahal. Sungut Bayu. Bayu penasaran siapa lelaki yang telah menebus Ara. Dapat dipastikan lelaki itu tertarik pada kemolekan tubuh dan kecantikan Ara. Sementara dulu dirinya tidak menggauli Ara setelah melahirkan Zora karena bosan dan tidak tahan dengan aroma asi basi yang bercampur keringat. Juga karena mulai tertarik pada Giselle. Sebelum itu pun, dia jarang memberikan nafkah batin. Dengan gerakan sangat hati dan pelan, Rendra mengangkat tubuh Zora dari pangkuan Ara. Dia pun menggendong batita itu, berjalan masuk ke rumah. Zora, di sini dulu, ya. Rendra membaringkan Zora di dalam matras bermain. Aku. Rendra bingung memanggil dirinya sendiri. Pa? Ah iya, Pak mau membantu Bunda dulu. Sebentar, ya. Rendra berjalan keluar lagi. Dia berdiam diri sejenak di dekat pintu mobil, memperhatikan Ara yang tertidur. Alih-alih membangunkan, Rendra membopong tubuh Ara masuk ke dalam rumah. Sesampainya di kamar, Rendra membaringkan perlahan tubuh Ara. Perempuan itu sama sekali tidak terganggu. Kamu pasti lelah sekali. Gumam Rendra menyelimuti tubuh Ara. Ketika kembali ke Zora, bayi cantik itu rewel. Rendra mengangkat tubuh Zora. Kamu haus? Rendra yang tidak pernah membuat susu formula. Agak kesulitan. Pertama, dia membuat sambil menggendong Zora. Kedua, dia tidak tahu suhu air yang tepat untuk membuat susu. Dia harus mengetes di mulutnya sendiri. Sesudah itu, Rendra duduk di kursi santai yang berada di teras. Zora rebah di atas tubuhnya sembari minum susu. Rendra baru saja menerima pesan dari sekretarisnya, mengingatkan ada undangan makan siang di rumah wali kota. Selamat pagi menjelang siang, Pak Rendra. Sapa Danu. Ada keperluan apa ingin bicara dengan saya? Aku ingin kamu merahasiakan keberadaan Ara dari Bayu. Aku akan membayarmu lebih. Kata Rendra tanpa basa-basi.
Kalau saya tidak mau? Danu tersenyum mengejek. Kau dan keluargamu di kampung akan berakhir di dalam tanah. Rendra tidak menatap lawan bicaranya, tangan kirinya mengusap kening Zora. Danu tercekat kaget. Baru kali ini melihat Rendra yang bengis. Biasanya Rendra agak kalem. Baik, Pak. 100 juta cukup. Cukup, Pak. Satu lagi, jangan pernah mengabaikan pesan atau telepon dari Ara. Tegas Rendra. Kalau kamu masih ingin bernapas lebih lama. Iya, Pak. Danu menundukkan kepalanya saat Rendra berpaling. Pak Janendra dulu juga menyuruh saya merahasiakan keberadaan Mbak Ara. Pergilah. Suruh Rendra. Iya, Pak. Danu bergegas meninggalkan kediaman Janendra. Sekitar 15 menit, Rendra duduk di teras. Zora yang berada di atas perutnya terlelap. Rendra memindahkan Zora ke boks bayi kayu. Lalu, dia berdiri di sisi tempat tidur. Mengamati wajah Ara. Perhatian Janendra pada Ara merupakan bentuk cinta. Rendra ingat, mendadak Janendra ingin operasi dan ingin hidup lebih lama. Alasan terbesar karena Ara. Bagaimana dengan Ara? Apa dia juga mencintai Janendra? Walaupun menurut Bikwati tidak ada hubungan spesial antara Janendra dan Ara. Ada sedikit gelenyar nyeri di relung hati Rendra. Memikirkan bahwa Ara saat ini mencintai Janendra. Bab 18, di bawah meja. Danu, kapan rumahmu selesai direnovasi? Tanya Lastri. Sudah seminggu lebih loh. Danu yang sedang menikmati sarapan, memandang Lastri sinis. Dia menyeruput kopi, setelah itu menjawab enteng. Memang kenapa, Bu? Ya, bawa aku pindah ke rumahmu, dan... Sambar Dewi, karena dia sudah tidak sabar memamerkan rumah suaminya di akun media sosial. Sedangkan Lastri, dia sudah menceritakan pada tetangga mengenai rumah Danu yang besar dan bagus. Itu rumah orang lain. Aku tidak punya rumah. Terang Danu. Sudah saatnya jujur. Lastri tersedak ayam goreng yang sedang dia kunyah. Ucapan Danu membuatnya kaget setengah mati. Lastri meraih tisu. Kau uhuk? Apa maksudmu, Danu? Katamu itu rumahmu. Dewi sama-sama terkejut, bagai tersengat listrik tegangan tinggi. Tetapi, tidak mati hanya memberikan rasa nyeri. Aku bukan pengusaha, pekerjaanku sopir pribadi. Tapi cukup menghasilkan. Danu masih santai menikmati makanan. Mobil mewah yang sering mengantarmu kemana-mana, itu mobil bosku. Lastri memukul dadanya sendiri. Dia telah membeli kucing dalam karung. Tertipu. Dewi duduk bersandar di punggung kursi. Mau diletakkan di mana wajahnya. Dari kenal Danu, dia sudah berkoar-koar Danu adalah pengusaha. Danu memberikan uang 20 juta pada Dewi, untuk mertuanya yang sepucat mayat dia memberikan 10 juta. Buat jalan-jalan. Aku mungkin bukan pengusaha, tetapi penghasilanku cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kata Danu. Hati Lastri agak luluh melihat uang di meja. Lumayanlah. Yang menjadi PR, Lastri harus pintar-pintar menyembunyikan profesi Danu sesungguhnya. Setelah itu, mungkin Lastri akan membuat skenario Danu bangkrut. Uang 20 juta sangatlah enak. Tidak apalah, yang butuh kebutuhan skincare tercukupi. Dewi memandang Danu dan bertanya. Siapa nama majikanmu, Dan? Tuan Kejam. Jawab Danu. Kalau aku membuat kesalahan, kalian akan bevitati. Danu mengerahkan tangan kanannya di depan leher. Tidak perlu tahu aku bekerja pada siapa, yang penting uang bulananmu lancar. Lastri dan Dewi saling memandang. Mau bagaimana, nasi sudah menjadi bubur. Lebih baik dinikmati. Terima kasih ya, Danu. Lastri mengambil uang di meja, matanya berbinar-binar menimang uang. Dewi meraih ponsel, memotret uang di meja. Seperti kebiasaannya, dia memosting foto uang 20 juta di status WhatsApp. Rezeki pagi hari. Makasih, kesayanganku.
Aku harus berangkat kerja. Pamit Danu. Dan belikan motor baru dong. Rajuk Dewi. Lah, itu uang kan cukup buat beli motor. Sahut Danu, kemudian berjalan keluar rumah. Mertua dan istrinya tidak akan marah-marah kalau mulut mereka disumpal uang. Giselle memperhatikan asisten rumah tangga yang sedang menikmati donat gula di dapur. Donat itu bulat, bertabur gula putih bagai salju. Dia menelan ludah karena terlihat sangat enak. Nyonya. Asisten rumah tangga bernama Mbokas itu berdiri. Maaf, saya lapar. Beli di mana donatnya? Tanya Giselle. Saya dikasih tetangga, Bu, pesan donatnya kelebihan. Nyonya mau? Saya masih ada 1 donat. Mbokas mengeluarkan donat dari laci meja dapur. Selama ini Giselle tidak tertarik donat kampung. Dia selalu membeli di gerai terkenal. Namun, donat dalam kemasan plastik itu sangat menggoda. Giselle memakan donat, rasanya benar-benar enak. Tidak kalah dengan donat merek terkenal. Sambil makan dia memperhatikan label bulat kecil di kemasan plastik. Donat Zora. Desisnya sendiri. Itu nama anaknya Bayu. Atau mungkin kebetulan namanya sama. Giselle membaca nomor ponsel yang tertera. Perempuan itu tersenyum, terbit ide untuk memesan donat. Dia mengirim pesan menggunakan nomor lain. Jika benar dugaannya, dia bisa menemukan tempat tinggal Ara. Pagi, sayang. Bayu mencium pipi Giselle. Giselle dengan antusias menceritakan praduganya mengenai Ara. Tapi nomor ponselnya berbeda. Ujar Bayu. Zaman sekarang, kan orang punya lebih dari 1 nomor ponsel, B? Giselle memanyunkan bibirnya. Kau benar. Kalau aku bisa menemukan tempat tinggal Ara, aku akan melakukan hal yang sama seperti dulu. Kata Bayu. Dulu dia menyuruh Dewi membuat rumor bahwa Ara wanita panggilan yang kemudian diusir. Suruh mantan istrimu yang kumuh itu pergi dari kota ini, B. Paksa kalau perlu. Tenang saja, Giselle. Rendra juga tidak mengatakan sesuatu mengenai tes DNA. Masak sekelas Rendra tidak bisa menemukan Ara? Giselle membuat ekspresi wajah yang menunjukkan dia sedang berpikir. Benar katamu, Giselle. Apa dia kemarin cuma gertak aja ya? Timpal Bayu. Rendra itu susah diduga. Kelemahannya hanya Malea. Siapa Malea? Mantan tunangan yang menikah dengan laki-laki lain. Yang membuat Rendra anti komitmen. Jelas Giselle. Sika, kenapa tidak dibalas-balas sih?